Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan semuanya. Shalom, shalom. Mari kita angkat hati kita bersama pada pagi hari ini. Kita bersyukur sebab Tuhan itu baik buat setiap kita. Kita bersyukur bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Hari ini satu kesempatan yang indah Tuhan berikan buat setiap kita untuk kita meninggikan nama Tuhan. Mari kita angkat hati kita angkat suara kita angkat tangan kita tinggikan Tuhan kita Yesus dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik buat setiap kami. Kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Pertolonganmu, kemurahanmu, penyertaanmu selalu sempurna buat kami. Dan kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Satu hari lagi Kau berikan buat kami. Kami ada di dalam tempat kediaman-Mu untuk kami naikkan pujian syukur kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati ibadah kami pada saat ini. Dari awal hingga akhirnya di dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kami yang hadir pagi hari ini. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini, sehingga tempat ini penuh dengan sorak-sorai yang hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan menyertai setiap mereka. Mereka sampai Tuhan ini dengan selamat. Bersama kami meninggikan Engkau Tuhan. Dan kalau masih ada kuasa kegelapan di dalam apapun yang ingin mengganggu ibadah kami, satukan hati kami. Kami patah hancurkan nyanyian di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kuat kuasa-Mu Tuhan, menguasai setiap kami dan ruangan ini, dipenuhi dengan hadirat-Mu, dipenuhi dengan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, menyegarkan bejana hati kami, memulihkan setiap kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat hati kami angkat pujian kami bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya syakara syakara namanya sakara kiranya syakara namanya. Mari jemaat Tuhan kita angkat hati kita bersama. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Pujian pengagungan kita, sorak-sorai kita bagi Tuhan Yesus. Haleluya syakara namanya. Tuhan di hadapan
kami penuh sukacita. Roh Kudus ada di tengah kami Tuhan, memberikan kami sukacita, kekuatan, kemenangan, pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami akan tinggikan nama Tuhan sorak-sorai kami menyanyi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan haleluya, bukan sorak-sorai Tuhan.
mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, yang memberkati setiap kita yang hadir, memberikan pengharapan, kekuatan untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Mari kita siapkan hati kita bersama. Yesus Tuhan ditinggikan atas dimuliakan
Pagi hari ini kami boleh datang di rumah Tuhan. Kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami, meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami pagi hari ini. Kami percaya setiap pujian yang disampaikan oleh umat-Mu, yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, dari hati yang sungguh percaya kepadamu, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman-Mu yang tidak akan pernah Kau ingkari. Terima kasih buat kehadiran. Kami hargai, kami hormati kehadiran. Kami membuka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga setiap benih firman kebenaran yang akan ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia. Melainkan firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, yang membuat iman kami semakin diteguhkan, yang menjadikan hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Dialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sampai pesan Tuhan bagi setiap kami pagi ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali Bapak Saudara. Ya, shalom, puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama di ayat yang ke-10 mulai sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka, siapakah mereka? Mereka yaitu para murid, sedang menatap ke langit waktu Tuhan Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini," artinya Tuhan Yesus ini, "yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kadangkala ada umat-umat Tuhan yang kebingungan. Bagaimanakah seharusnya sikap umat Tuhan saat mereka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Bagaikan seperti para murid yang waktu itu mereka kaget, mereka heran, mereka takjub, ya, mereka bingung karena dengan tiba-tiba Tuhan Yesus yang sedang bersama dengan mereka itu terangkat, dan mereka menyaksikan peristiwa itu, di mana Tuhan Yesus terangkat sedikit demi sedikit, terangkat sampai akhirnya lenyap dari pandangan mereka. Ada anak-anak Tuhan yang seperti para murid waktu itu. Mereka kebingungan, mereka tidak tahu bagaimana mereka harus bersikap saat mereka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ada dua sikap yang harus dimiliki oleh umat Tuhan saat umat Tuhan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, sikap yang harus dimiliki oleh umat Tuhan saat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bersyukur. Sekali lagi, bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Mengapa kita harus memiliki sikap bersyukur saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Karena
ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, itu menunjukkan, membuktikan bahwa memang Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang setuju katakan amin. Mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, sampai kenaikannya kembali ke surga, sungguh menunjukkan, sungguh membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bisa berjalan di atas air, bisa melayang terangkat naik ke surga. Ya, sungguh memang Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bukankah tidak rugi, tidak salah kalau Bapak Ibu, Saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena Dia Maha Kuasa, maka Dia sanggup melakukan segala perkara. Karena Dia Maha Kuasa, maka tidak ada yang mustahil baginya. Nah, yang luar biasa kalau Bapak Ibu baca dalam Injil Lukas pasal yang terakhir, ayat-ayat yang terakhir, di situ dicatat ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Tuhan itu sedang dalam posisi mengangkat tangannya dan memberkati para murid-muridnya. Allah yang Maha Kuasa ketika terangkat naik ke surga, ketika hendak berpisah dengan para muridnya, dalam satu posisi memberkati murid-muridnya. Wow, tentu ini hal yang harus disyukuri. Ini hal yang luar biasa. Ya, ketika perpisahan terjadi antara Tuhan dengan para murid-muridnya, ya, Tuhan Yesus dalam posisi sedang memberkati para muridnya. Nah, karena itu Bapak Saudara, kita perlu untuk memiliki sikap bersyukur saat kita peringati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Katakan terima kasih Tuhan. Aku sungguh bersyukur, aku sungguh bangga, aku punya Tuhan yang hebat, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memberkati setiap umat-umatnya. Nah, bahkan Tuhan Yesus ketika terangkat naik ke surga, Alkitab mencatat Tuhan itu menjadi pembela bagi kita. Iblis senantiasa mendakwa umat-umat Tuhan. Di hadapan Bapa, seringkali iblis mendakwa. Sudah ingat peristiwa ketika dicatat dalam kitab Ayub, ya, di hadapan Allah iblis mendakwa Ayub, "Ya Ayub, orang yang saleh, karena engkau memberkati, karena engkau memagari segala miliknya. Coba kau cabut segala berkat, kau cabut segala perlindungan atas diri dan milik Ayub, dia akan mengutuki engkau." Mendakwa sering dilakukan oleh iblis di hadapan Allah. Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjadi pembela di hadapan Allah Bapa. Tuhan Yesus berkata ketika iblis mendakwa, ya, wah, itu si A, umat Tuhan yang suka berbuat dosa, umat Tuhan yang sering melakukan kesalahan, ya, dia nggak layak, dia nggak bisa untuk diampuni, ya, dia harusnya menjadi temanku yang akan bersama-sama aku masuk ke kebinasaan, ke neraka. Tapi Tuhan Yesus berkata, umat Tuhan yang penuh dengan dosa itu, untuk umat Tuhan itu aku sudah mati. Aku sudah mengampuni segala dosanya. Aku sudah membebaskan segala dosanya. Karena dosanya sudah aku tanggung waktu aku ada di kayu salib. Dan sekarang ia boleh menjadi umatku. Dia boleh menjadi anakku yang hidup di dalam anugerah dan berkat-berkatku. Tuhan Yesus menjadi pembela bagi setiap umat-umatnya. Tuhan Yesus juga memberikan jaminan ketika umat-umat Tuhan berdoa, ada jaminan jawaban doa. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-14 di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 14, saya tidak bacakan, nanti bisa baca sendiri di rumah untuk menyingkat waktu. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 dikatakan, karena Tuhan Yesus naik ke surga, maka setiap doa Bapak, Ibu, Saudara saya yang disampaikan, yang diminta di dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan ada jaminan jawaban atas doa kita. Doa kita tidak pernah sia-sia.
Setiap doa yang disampaikan oleh umat Tuhan, benarlah kitab Yakobus berkata, bila disertai dengan iman, ya, doa orang percaya itu sangat besar kuasanya, tidak pernah sia-sia. Karena kenaikan Tuhan ke surga membuat jaminan ada jawaban atas setiap doa kita. Bahkan kita juga perlu bersyukur. Tadi pujian berkata, dikirimkannya Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dikirimkan kepada umat-umat Tuhan. Saya nggak bicara banyak tentang Roh Kudus, karena minggu depan kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Baru minggu depan kita akan belajar tentang Roh Kudus. Tapi hari ini cuma Tuhan mau ingatkan, kita perlu bersyukur saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena dengan Tuhan Yesus terangkat ke surga, dikirimkan Roh Kudus atas umat-umat Tuhan. Ya, jadi sikap yang pertama yang perlu dimiliki oleh umat Tuhan adalah kita bersyukur. Bersyukur dengan sungguh-sungguh, bersyukur dengan segenap hati. Karena Yesus yang kita sembah adalah Tuhan, adalah Allah yang Maha Kuasa. Bahkan Tuhan Yesus yang kita sembah itu menjadi pembela buat kita, penolong, pembela buat kita. Bahkan Tuhan Yesus memberikan jaminan atas setiap doa yang kita panjatkan itu akan dijawab. Karena kita minta di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan atas setiap umat-umatnya. Ini sikap yang pertama, miliki sikap bersyukur. Sikap yang kedua, yang perlu kita miliki saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bersiap. Sekali lagi, bersiap. Surga dan neraka itu sungguh ada. Melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mengingatkan kepada setiap kita bahwa surga itu sungguh ada. Ada beberapa orang berpandangan bahwa surga dan neraka itu tidak ada, belum tentu ada. Sehingga akhirnya mereka berkata, hidup di dunia ini cuma sekali. Aku harus menikmati, aku harus memuaskan apa yang menjadi keinginanku. Segala hal dicoba, segala hal dilakukan, karena berpikir hidup cuma satu kali. Setelah itu habis perkara. Surga dan neraka belum tentu ada. Bahkan ada yang berkata surga dan neraka itu tidak ada. Nikmati hidup di dunia ini dengan sesukanya, dengan sepuasnya, dengan semaunya. Oh tidak, saya mau tegaskan, Alkitab mengatakan bahwa surga dan neraka itu sungguh ada. Karena itu mari miliki sikap yang kedua saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bersiap. Bersiap untuk apa? Bersiap untuk menyongsong, menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tadi di ayat awal Kisah pasal 1 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 ya, dikatakan bahwa ketika para murid memandang ke atas karena bingung, karena takjub, karena heran, ya, para dua malaikat itu berkata, mengapa kamu menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat naik ke surga, ia akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat naik ke surga. Bahwa satu saat nanti kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput umatnya itu pasti akan terjadi. Di dalam perjanjian baru, nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus itu dicatat ada sebanyak kurang lebih 318 kali. Sekali lagi ya, nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua di perjanjian baru itu tercatat ada sebanyak kurang lebih 318 kali. Wow, banyak nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan di seluruh Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru, itu nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus 8 kali lebih banyak daripada nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saya ulang ya, di dalam seluruh Alkitab, nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus itu 8 kali lebih banyak
daripada nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kelahiran Tuhan Yesus saja digenapi, maka saya percaya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pasti juga akan digenapi. Yang setuju katakan amin. 8 kali dicatat lebih banyak daripada nubuat tentang kelahiran. Ya, jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, mari miliki sikap bersiap. Kita perlu untuk mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali yang pasti akan digenapi. Memang soal waktu tidak ada yang tahu, tetapi pasti nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua akan digenapi. Itulah sebabnya para malaikat, 2 malaikat itu berkata, Yesus ini yang terangkat naik ke surga, dia akan kembali dengan cara yang sama untuk menjemput kamu. Bahkan ada satu ayat berkata, Tuhan kembali ke surga untuk menyediakan tempat buat kita di surga. Kalau tempat itu sudah selesai disediakan, dia akan datang kembali untuk menjemput umatnya. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ juga umatnya berada. Ya, mari siapkan diri kita. Nah, di dalam mempersiapkan diri ini, Bapak Ibu Saudara dan saya perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bahaya. Karena sekarang penyimpangan, penyesatan itu banyak terjadi. Nabi palsu, guru palsu, ajaran palsu, bahkan Mesias palsu sudah banyak muncul. Karena itulah mengapa malaikat berkata Yesus ini. Pak Saudara baca di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 dikatakan Yesus ini, artinya Tuhan Yesus ini, bukan Yesus yang lain. Ada banyak Yesus-Yesus yang lain yang mengaku-ngaku dirinya adalah Mesias, dirinya adalah penyelamat. Tapi malaikat mengingatkan para murid, dan pagi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita, Yesus ini, itulah Tuhan Yesus, bukan Yesus yang lain. Jadi jangan sampai kita terpengaruh, jangan sampai kita dibelokkan, jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran, oleh nabi, guru, atau bahkan Mesias palsu. Memang sesuatu yang baru itu seringkali menarik. Ya, ayah saya menekankan kepada saya, kalau ada sesuatu yang baru, yang kelihatannya menarik, kamu mesti hati-hati. Kamu mesti cek, apakah itu benar-benar datang dari Tuhan, benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, atau tidak. Karena sesuatu yang baru, yang menarik, itu belum tentu datang dari Tuhan. Iblis seringkali pakai sesuatu yang baru, yang unik, yang menarik, yang menggoda, yang memikat untuk menarik umat Tuhan supaya tersesat, belok dari kebenaran. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan, mari beri perhatian kita, tujukan iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan terpengaruh dengan yang lain. Ingat, Alkitab katakan melalui 2 malaikat, Yesus ini. Ya, jadi miliki sikap bersiap, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara saya semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, membuat kita makin mengerti, membuat kita makin mengenal siapa Tuhan kita. Dan ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita tidak mudah untuk disesatkan, untuk dibelokkan kepada hal-hal yang lain, kepada ajaran nabi, guru, atau bahkan Mesias yang palsu. Ya, jadi pesan firman Tuhan pagi ini hari ini, 2 sikap yang perlu kita miliki saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, naikkanlah syukur bahwa Dia memang sungguh adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Dia dikatakan jadi pembela kita. Dia menjamin setiap doa-doa yang disampaikan umatnya itu didengar dan dijawab. Jawabannya apa itu terserah Tuhan ya. Ada yang dijawab
ya, ada yang dijawab tunggu dulu, ada juga yang dijawab tidak. Tapi apapun jawabannya selalu pasti untuk kebaikan buat setiap kita umat Tuhan. Ya, demikian juga kita perlu bersyukur karena Roh Kudus dicurahkan, dikirimkan untuk setiap umat-umatnya. Dan sikap yang kedua dikatakan bersiap, karena surga neraka itu sungguh ada. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita umatnya. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan, supaya kita tidak dibelokkan, disesatkan dari kebenaran yang sesungguhnya. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Salah satu pujian kita katakan, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak untuk dipuji. Engkau yang duduk di atas tahta dan yang akan memerintah selama-lamanya. Ya
kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu yang ajaib. Karena kami berikan hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan, ku beri kemuliaan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku angkat suara pujian, ku agungkan, ya sebagai bermata. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur hari ini kembali kami umat-umat Tuhan boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang membuktikan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan Allah yang berkuasa itu selalu mencurahkan anugerah dan berkat-berkat buat setiap kami umat-umat-Mu. Manakala kami berdoa, ada sebuah jaminan kepastian Tuhan Yesus mendengar dan menjawab doa-doa kami. Engkau menjadi penolong, Engkau menjadi pembela bagi setiap kami. Bahkan dikirimkannya Roh Kudus untuk boleh menguatkan dan menjadikan kami umat-umat Tuhan sebagai saksi-saksi Tuhan yang efektif. Terima kasih Tuhan. Sikap bersyukur kami miliki saat kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan juga sikap bersiap di mana surga dan neraka sungguh ada. Kami umat-umat Tuhan harus menyiapkan diri kami untuk menyongsong menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Memang kami tidak tahu kapan itu akan terjadi, tetapi itu pasti akan terjadi. Karena itu kami mau siapkan diri kami mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan, sehingga kami tidak dibelokkan, kami tidak disesatkan dari kebenaran, dari Tuhan Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Tambahkan kami kapasitas, kekuatan yang lebih lagi untuk siap menerima berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat kami. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Lewat tempat ini kami satukan hati dan iman kami. Tuhan jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan. Akan saat masalah pergumulan sedang dihadapi oleh umat-Mu, dalam iman mereka tetap teguh di dalam Engkau, menantikan pertolongan Tuhan yang selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kami dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan.
Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Akan tetangga, lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bahkan memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam iman rohani, kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi. Tuhan berkati. Ialah setiap apa yang dikerjakan oleh umat-Mu, ketika mereka tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, maka apa yang mereka kerjakan itu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai, dan hentar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang harus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin.